Kasus Juwita, jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum TNI Angkatan Laut berinisial J, memasuki babak baru. Menurut kuasa hukum keluarga korban, diduga korban mengalami kekerasan seksual. Kasus Juwita, seorang jurnalis yang diduga dibunuh oleh oknum AL, kini memasuki babak baru. Terungkap bahwa tersangka berinisial C melakukan kekerasan seksual yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal tersebut diungkap oleh kuasa hukum keluarga korban usai menjalani pemeriksaan kelengkapan berita acara pemeriksaan di Denpom AL. Menurut tim kuasa hukum korban, pemerkosaan terjadi sejak September 2024 lalu. Korban yang berkenalan melalui media sosial dan menjalin komunikasi dengan baik. Di bulan Desember, korban diminta pelaku untuk memesan kamar hotel dengan dalih pelaku lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong oleh pelaku dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan kepada kakak korban. Berselang waktu, sebelum Juwita ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa, korban meminta izin keluar sebentar oleh keluarganya. Namun beberapa jam kemudian keluarga dikejutkan dengan kabar meninggalnya Juwita yang ditemukan tergeletak di pinggir jalan. Fakta terbarunya ini kemarin baru kami mendapatkan informasi dari penyidik Pomal bahwa si Jumran ini sudah menjadi tersangka sejak tanggal 29 Maret 2025 kemarin. Nah seperti itu, terus kemudian juga fakta terbaru yang disampaikan oleh kakak korban di dalam BAP di Pomal kemarin disampaikan bahwa awal pertemuan antara terdakwa dengan korban ini itu berawal dari adanya indikasi pemerkosaan. Hal tersebut berdasarkan dari keterangan dari korban sendiri selama masih hidup. Semasa hidup, korban menyampaikan kepada kakaknya bahwa dia diminta oleh pelaku untuk membuka sebuah kamar hotel di salah satu hotel di Banjarbaru. Kemudian setelah sampai di hotel tersebut, si korban ditarik dan didorong serta dipiting lehernya. Dalihnya apa bang? Dia menyuruh membuka kamar itu bang? Dalihnya waktu itu dia beralasan kecapean karena latihan MMA. Dia habis latihan MMA, kecapean, kemudian dia meminta tolong kepada si korban dengan agak sedikit memaksa, kemudian korban yang tidak enak hati pun membantu. Kalau keluarga mintanya ya seadil-adilnya, sesuai apa yang diperbuat oleh yang bersangkutan. Bahkan wajib hukuman mati permintaan dari pihak keluarga dan ulun pribadi sebagai kakak yang merasa kehilangan. Kasus pembunuhan Juwita ini kini ditangani oleh Denpom Angkatan Laut Banjarmasin, namun hingga kini pihak Denpom AL belum dapat memberikan informasi kelanjutan kasus tersebut. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Seorang wanita ditangkap polisi karena menyelundupkan narkoba ke lapas di Sukabumi, Jawa Barat. Untuk mengelabui petugas, barang haram tersebut diselundupkan di alat kelaminnya. Oke, ini Mbak tahu barangnya apa? Enggak tahu. Agak dikit. Pakai apa? Seorang wanita muda berinisial RP ini ditangkap petugas lapas saat akan berusaha menyelundupkan narkoba jenis sabu dan obat terlarang ke lapas kelas 2B Nyomplong, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Barang haram yang disembunyikan pelaku dalam alat kelaminnya diduga akan diberikan kepada salah satu warga binaan. Ironisnya, saat melakukan aksinya, ia juga membawa serta seorang anak. Yang kami duga itu narkoba yang dimasukin ke dalam kelaminnya, yang dibungkus dengan selotip warna hitam, terus dibungkus kondom. Dalam kasus ini petugas sita barang bukti sabu seberat 10 gram serta 15 butir obat terlarang. Pelaku bersama barang bukti diserahkan ke Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan kurir antri untuk retur barang yang tidak sesuai pesanan pelanggan di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Karena nyaris rusuh, polisi pun turun tangan menertibkan mereka.
Ratusan kurir antre saat akan retur barang pelanggan yang tidak sesuai pesanan di salah satu mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antre bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk duluan. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan mereka. Para kurir diimbau tertib karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Pada pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.